Halo, shalom guys. Guys, saya nggak bisa tidur. Iya, sekarang jam 1:30 pagi. Subuh tengah malam ini guys. Ya udah, saya buat konten aja setelah saya doa Tuhan. Engkau mau aku buat konten. Lalu saya buat konten sekarang. Saya percaya ini pimpinan Tuhan dan kamu nggak kebetulan nonton ini. Katakan amin. Guys, sebenarnya jam 3 nanti klub sepak bola favorit saya main, guys. Ya, klubnya apa, Pastor Jim? MU, Manchester United, yang sering kalah itu loh. Kalau fansnya MU hari-hari harus sabar ya. Panjang sabar guys, sering kalah soalnya. Mikrofon saya aman ya. Oke, kita akan belajar tentang identitasmu dalam Tuhan. Nah guys, who am I? Siapa kita dalam Tuhan? Menurut kamu guys, saya kasih beberapa waktu, beberapa detik. Menurut kamu, siapa kamu di hadapan Tuhan atau di dalam Tuhan? Coba kasih jawaban saya di kolom komentar. Ya, siapa kamu? Udah jawab di kolom komentar? Nah, Yohanes 1 ayat 12 ngomong gini, tetapi semua orang yang menerimanya, kamu dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, betul? Karena ini channel Kristen kan? Ini channel Kristen. Diberinya kuasa ya supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya Yesus diangkat jadi anak-anak Allah, guys. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, guys, ternyata kita itu manusia berdosa awalnya, tetapi hari ini kita percaya Yesus diangkat jadi anaknya Allah. Oh my God. Dan Allah ini bukan Allah yang kaleng-kaleng. Allah pencipta langit dan bumi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Bayangkan, ya, kalau kita diangkat anak oleh direktur, orang terkenal, jenderal berpangkat, presiden, kita bangga, senang banget. Ini lebih dari itu, guys. Kita diangkat anak oleh Allah. Nah, jadi kita ini identitasnya adalah anak Allah. Saya mau kasih ilustrasi. Satu kali ada seorang gembel, ya. Gembel itu miskin, bau, kotor, gak punya siapa-siapa. Pakaiannya compang-camping, kotor banget. Lalu dia itu kalau makan harus ngais-ngais sampah. Kadang makanan-makanan basi dia makan, ya. Rambutnya udah gimbal, kotor gitu guys. Ya, dia hidupnya melarat, susah, gelandangan, gak punya rumah. Ya bisa dianggap sampah masyarakat. Setiap orang lewat ngelihat dia, aduh ini bau lagi gitu kira-kira. Lalu tiba-tiba ada seorang raja yang sedang menyamar guys. Dia mungkin pakai kupluk gitu. Dia pengen jalan-jalan di antara rakyatnya. Dia mikir gini, apa sih yang terjadi di rakyatku ini sebenarnya? Saya mau nyamar, saya pengen tahu keadaan sebenarnya. Kira-kira gitu kan? Lalu, raja ini tiba-tiba melihat gelandangan hidupnya yang hancur ini. Lalu tiba-tiba raja ini guys, muncul belas kasihan yang besar di hatinya. Lalu setelah dia perhatikan, lalu dia berbuat sesuatu guys. Dipegang tangan gelandangan gembel ini. Pengemis ini. Lalu dia bilang gini, kamu ikut saya. Hah, siapa kamu? Kira-kira gitu ya. Nah singkat cerita ternyata dibawa ke rumah raja. Ke istana raja. Dan raja ini bilang kepada pegawainya, tolong bersihkan orang ini. Cukur rambutnya. Bersihkan badannya. Kasih pakaian yang bagus. Ya. Kasih makan yang enak, yang bergizi, ya. Lalu tiba-tiba gembel tadi dibersihkan, ya, dilayani dengan baik. Singkat cerita, dia bertemu dengan raja dan raja tiba-tiba bilang gini, "Hai kamu, mulai hari ini
kamu aku angkat jadi anakku sendiri. Lalu diumumkanlah kepada rakyatnya bahwa mulai hari ini dia menjadi anak saya. Wah, kepalanya langsung tegak. Hidup yang merana itu tiba-tiba berubah jadi hidup yang mulia, guys. Saya mau bilang, siapa itu? Yaitu kamu dan saya. Dulu sebelum kenal Kristus, kita ini gembel, kita ini pendosa. Kita ini hina. Kita ini terjerembab dalam lumpur dosa, kotor, bau, najis. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, kira-kira gitu. Kita punya Kristus Yesus yang membersihkan kita dari segala dosa kita. Dan kita diangkat menjadi anak. Ayat yang tadi kita udah baca, betul? Kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Boleh ngomong sama dirimu, tepuk dadamu. Kamu anak Allah ternyata. Itulah identitasmu, guys. Tegakkan kepalamu. Halo. Kamu yang hari-hari ini merasa kamu bukan siapa-siapa, kamu gak bisa apa-apa, kamu merasa dirimu hina, jelek. No. Statusmu di dalam Tuhan berubah. Kamu adalah anak raja. Kamu adalah anak Allah. Katakan amin. Tegakkan kepalamu. Ya, sambut itu, terima itu, yakini itu, percaya. Aku anak Allah. Aku anak raja di atas segala raja. Aku mulia. Amin. Lalu guys, 1 Yohanes 3:9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah, ya kita diangkat jadi anak, ya kita lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah guys, kalau kamu sudah mendengar identitasmu bahwa kamu anak Allah yang dimuliakan, diangkat jadi anak raja yang mulia itu, jangan mau kembali lagi hidup dalam dosa. Jangan kembali lagi hidup dalam kekotoran, dosa, lumpur dosa, terjerembab masuk nyebur dalam dosa lagi. Jangan. Kamu sudah statusmu anak Allah, anak raja yang mulia. Kamu di atas ini. Jangan mau kamu malah berbuat dosa lagi. Coba bayangkan, gembel tadi, pengemis tadi, tiba-tiba dia keluar dari istana raja, kabur, lalu ngemis lagi. Coba kasih saya satu kata buat orang yang seperti itu. Bodoh. Betul nggak? Sebab itu saya juga mau ngomong sama kamu, jangan kembali hidup dalam dosa. Kamu sudah ditahirkan oleh darah Yesus, kamu sudah ditebus, hidupmu kudus, hidupmu suci. Ya. Jangan mau kembali hidup dalam dosa. Ya. Kamu jangan minuman keras lagi. Jangan mabuk-mabukan lagi. Jangan narkoba lagi. Jangan hidup dalam perzinahan lagi. Jangan menipu orang lagi. Ya. Jangan berbuat jahat lagi. Bertobat. Ya, kamu sudah diangkat Tuhan. Jangan mau turun lagi. Amin. Jangan kembali ke lubang dosa lagi. Lalu yang kedua, saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu berapa sih nilai hidup kamu? Berapa sih hargamu? Berapa hargamu? Kamu tahu nggak, hargamu itu setara dengan darahnya Yesus. Iya. Kenapa? Karena kamu ditebus oleh darah Yesus. Ditebus itu kan tuker ya. Artinya nilai kamu ternyata setara dengan darahnya Yesus loh. Terima dengan iman ini ya. Hidupmu itu mahal. Kamu itu mahal, bukan murahan. Kamu bernilai tinggi. Amin.
Kamu tidak ternilai. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Perhatikan ini. Bukan pula dengan perak atau emas. Ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Guys, kamu mahal. Kamu bernilai tinggi. Jangan hidup murahan. Jangan menganggap diri kamu rendah. Amin. Kamu mahal. Jangan murahan untuk berbuat dosa. Berbuat yang hina, jangan. Kamu mahal. Kamu barang mahal. Bisa dikatakan barangnya tanda kutip ya. Kamu bukan murahan. Kamu barang. Lalu selain mahal, yang ketiga adalah kamu itu garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia dikatakan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain diinjak, dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, guys, terima dengan iman identitasmu adalah terang dan garam. Saya mau bilang gini, terang dan garam itu punya karakter mempengaruhi. Betul apa betul? Dia bukan dipengaruhi. Jadi dengar baik, panggilanmu, destinimu, takdirmu kira-kira gitu. Di dalam Tuhan adalah mempengaruhi bukan dipengaruhi. Berdampak bukan didampai. Menguasai bukan dikuasai. Memberikan pengaruh bukan dipengaruhi. Katakan amin. Contoh gini. Kamu punya teman-teman yang hidup dalam dosa. Lalu kamu yang identitasnya adalah terang atau garam itu datang ke sana, kegelapan itu akan sirna. Betul nggak? Harusnya kamu mempengaruhi orang-orang, teman-teman kamu yang hidup dalam kegelapan itu menjadi hidup dalam terang. Kamu bisa mengenalkan Kristus atau akan hidup kepada hidup mereka. Amin. Itulah identitas kamu. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Bukan kalau ada tempat gelap, komunitas gelap, teman-teman hidup dalam dosa, kamu masuk sana ikut dosa. Bukan, itu terpengaruh. Itu terdampai. Tapi ingat, panggilanmu, takdirmu, destinimu, itu mempengaruhi, ya, menguasai. Amin. Suasana harusnya berubah menjadi terang ketika kamu datang. Ya. Orang-orang yang dekat dengan kamu yang belum percaya Kristus atau terang dunia itu, tiba-tiba ada kamu, mereka menjadi orang-orang percaya yang menerima Kristus. Hidupnya berubah. Karena kamu, hidupnya berubah karena ada terang yang kamu bawa. Gini guys, satu kali saat saya dulu sedang menjemput teman saya untuk ke gereja, saya nunggu di ruang tamu, teman saya sedang masuk kamar, ganti baju, persiapan gitu. Lalu ibunya keluar guys. Lalu ibunya bilang gini, yang ngagetin saya. Mas Jimmy, saya seneng Mas Jimmy kalau main sama anak saya. Loh, kenapa Bu? Itu anak saya berubah. Jadi baik, Nak Jimmy. Dulu dia, gak bagus. Nakal, kurang ajar. Berani sama orang tua. Tapi sejak main sama Nak Jimmy, diajak ibadah, diajak ke gereja, bahkan pelayanan. Hidupnya berubah, Nak. Nah, makasih ya. Wow. Saya nggak menyangka, saya nggak sadari ternyata saya berdampak buat teman saya ini. Memberikan pengaruh yang baik. Nah, saya mau ngomong gini guys. Kamu doa ya. Supaya kamu berfungsi menjadi terang dan garam. Supaya kamu dipakai Tuhan.
membawa terang ke tempat-tempat yang gelap. Amin. Roh Kudus itu penolong, guys. Berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin aku, tolong aku. Apa yang harus aku lakukan. Amin. Semoga ini bisa menjadi berkat. Kamu punya identitas yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.